Oke teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas Line VTY menggunakan koneksi SSH atau Secure Shell. Kemudian kita akan membuat DNS server dan HTTP atau HTTPS server pada jaringan lokal yang kita buat. Oke, langsung saja kita menuju ke paket tracernya. Nah, pada paket tracer kita akan menggunakan dua buah PC yang pertama dan PC yang kedua. Lalu kita akan menggunakan dua buah switch yang akan kita setting masing-masing SSH pada switch ini. Kemudian yang terakhir kita akan menggunakan satu buah server untuk kita gunakan sebagai DNS dan sebagai HTTP servernya. Kita bisa lihat di server itu di bagian end device, lalu ke bagian server ini. Ini kita taruh di atas. Oke. Nah, langsung saja sekarang kita akan merubah namanya dulu supaya saya tidak bingung dalam memberikan IP address-nya. Oke, nah PC yang pertama saya akan berikan nama dan IP address yang sesuai nanti adalah 192.168.0.1/24. Lalu PC yang kedua saya akan berikan nama dan nanti akan saya jadikan IP 192.168.0.2/24. Oke, sedangkan SW switch ini yang pertama akan saya namakan SW1, kemudian kedua akan saya namakan sebagai SW2. Oke, kemudian di atas ini akan saya jadikan DNS dan HTTP dengan IP address 192.168.0.253/24. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai koneksikan di PC 1 ini saya koneksikan dengan SW1. Kemudian antara SW1 dan SW2 saya akan koneksikan. Kemudian antara SW2 dan PC yang kedua. Lalu yang terakhir koneksi antara SW1 dan DNS server yang akan saya gunakan. Oke. Nah, sekarang kita berikan IP address untuk setiap PC dulu. Desktop IP configuration 192.168.0.1, subnet masknya default. Kemudian di bagian DNS server, karena kita mempunyai DNS server lokal, maka saya akan berikan IP address dari DNS server ini, yaitu 192.168.0.253. Oke, itu adalah IP address DNS server yang akan kita gunakan. Kemudian close, lanjut di PC yang kedua. Kita akan memberikan IP address 192.168.0.2, lalu subnet mask default. Gateway kita tidak pakai karena kita tidak terhubung dengan jaringan yang lain. Lalu DNS server, kita akan masukkan DNS server yang sama pada PC 1 atau alamat IP dari DNS server yang akan kita setting. Jadi 192.168.0.253. Oke, nah selanjutnya kita akan mulai men-setting IP address dari DNS sama seperti tadi, desktop IP configuration 192.168.0.253, lalu subnet mask default, gateway tidak kita pakai, lalu DNS server adalah IP address-nya sendiri 192.168.0.253. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai men-setting SSH pada SW1. Nah, untuk men-setting SSH pada SW1, kita akan masuk ke mode global config dulu. Jadi kita ketik enable, lalu configure terminal. Nah, di sini kita akan memberikan hostname-nya dulu, karena kalau men-setting SSH dengan hostname default itu switch itu tidak bisa digunakan, kita harus merubah dulu hostname-nya. Jadi hostname-nya di sini saya pakai SW1 dengan perintah hostname SW1, kemudian enter. Saya kurang n, hostname SW1. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan username yang akan kita gunakan pada SSH ketika nanti login ke SW1. Nah, perintahnya adalah username,
Lalu username yang ingin saya gunakan adalah tif1, kemudian enter. Lalu selanjutnya kita akan memberikan domain name. Domain name ini akan digunakan oleh si DNS untuk merubah dari domain name menjadi IP address dari switch ini. Oke. Nah, kalau kita tidak menggunakan DNS server, kita bisa memberikan domain name apa saja. Tapi kalau kita menggunakan DNS server, kita harus sesuaikan antara settingan yang kita setting di DNS server dengan domain name yang kita berikan pada SW1. Nah, di sini saya akan berikan IP domain name adalah swtif1. Nah, setelah kita men-setting IP domain name, kita akan mengaktifkan kriptografi RSA yang akan digunakan oleh switch dalam mengenkripsi dan mendekripsi paket yang dikirimkan. Nah, kriptografi inilah yang membedakan antara SSH dan telnet. Kalau dengan telnet, paket akan dikirimkan dari PC menuju switch tanpa adanya enkripsi sama sekali. Sehingga ketika ada orang yang menyadap paket tersebut, dia akan bisa langsung membaca paket data yang dikirimkan. Sedangkan kalau dengan SSH, ketika ada orang yang menyadap paket yang dikirimkan, si orang tersebut tidak akan bisa langsung membaca data tersebut karena data tersebut sudah dienkripsi menggunakan algoritma RSA. Nah, untuk mengaktifkan kriptografi ini, perintah yang digunakan adalah crypto, kemudian key generate RSA, kemudian kita enter. Nanti akan diminta untuk mengaktifkan berapa nilai modulus yang kita gunakan. Nilai modulus yang kita bisa gunakan bisa dalam rentang 360 sampai dengan 248. Secara teori, semakin besar modulus, semakin sulit enkripsinya dipecahkan. Oke, untuk itu kita di sini kita pakai modulus 2048. Oke. Nah, setelah kita mengaktifkan kriptografinya, kita harus memberikan IP address pada switch ini. Karena switch ini merupakan perangkat layer 2, maka kita harus menggunakan interface VLAN untuk bisa memberikan IP address pada switch ini. Untuk itu kita masuk pada interface VLAN 1. Nah, perintah yang digunakan adalah interface VLAN 1. Kemudian kita kasih IP address dengan perintah IP address. Di sini saya akan memberikan IP address 192.168.0.100. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan interface VLAN 1 ini dengan perintah shutdown, no shutdown. Nah, setelah interface-nya aktif, kita mesti masuk ke dalam line VTY. Di sini saya akan menggunakan line VTY 0 sampai 4 yang artinya ada 5 jalur yang bisa digunakan dalam satu waktu. Oke, line VTY 0 spasi 4. Kemudian kita harus memberikan password dengan perintah password. Di sini saya akan pakai passwordnya adalah 12345. Kemudian supaya orang bisa melakukan login, saya akan masukkan perintah login. Oke. Kemudian untuk mengaktifkan SSH yang kita gunakan, perintah yang digunakan adalah transport input SSH. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka SSH pada SW1 sudah aktif. Kita akan melanjutkan settingan yang sama dan memberikan IP address yang berbeda pada SW2. Nah, selanjutnya pada SW2 kita akan lakukan hal yang sama. Jadi kita ke menu command line interface, lalu kita ketik enable, lalu configure terminal, lalu masuk di dalam mode global config. Kita rubah hostname-nya dulu menjadi hostname SW2. Kemudian kita akan berikan IP domain name, jadi IP domain name SWtif2.
Kemudian setelah kita berikan IP domain name, kita mengaktifkan RSA yang digunakan. Jadi perintahnya adalah crypto key generate RSA. Lalu kita berikan modulus 2048. Nah, setelah itu kita akan memberikan IP address pada SW2 ini dengan melalui interface VLAN 1. Jadi kita masuk di interface VLAN 1. Kita akan berikan IP address 192.168.0.200.255.255.255.0. Kemudian setelah kita berikan IP address, kita pakai perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface ini. Lalu kita masuk ke dalam LAN VTY untuk mengaktifkan SSH yang kita gunakan. Nah, di sini LAN VTY yang saya gunakan adalah LAN VTY 0 sampai 4 juga. Jadi ada 5 jalur yang bisa digunakan untuk masuk dalam satu waktu. Jalur dengan indeks 0 sampai dengan indeks keempat. Nah, perintahnya adalah line VTY 0 spasi 4. Kemudian pertama-tama kita harus berikan password dulu. Passwordnya saya akan buat sama. Jadi password 12345. Kemudian kita akan membuat username dulu. Username, kalau tadi TIF 1, saya akan berikan di sini adalah TIF 2. Kemudian karena dia secara otomatis keluar ke menu global config, kita masuk lagi ke line VTY 0 sampai dengan 4. Lalu untuk supaya orang bisa login, kita pakai perintah login. Lalu kita aktifkan SSH-nya dengan perintah transport input SSH. Nah, sampai dengan tahap ini SSH berarti sudah aktif. Kita bisa coba di PC-nya. Nah, untuk mencoba SSH yang kita sudah buat, saya akan menggunakan PC02 untuk mengakses SW1 dan SW2 menggunakan SSH. Nah, untuk bisa melakukannya, saya bisa menggunakan command prompt atau bisa menggunakan tools telnet atau SSH. Di sini saya akan coba menggunakan command prompt saja. Nah, perintah yang digunakan adalah SSH -l, kemudian username-nya TIF1 untuk username SW1, kemudian IP address dari VLAN 1 pada SW1. IP address yang tadi kita setting adalah 192.168.0.100. Nah, sampai di sini dia akan meminta password. Password yang diminta di sini adalah password yang kita setting tadi, berarti passwordnya adalah 12345. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam SW1. Dilihat di sini. Namun untuk kita bisa men-setting lebih lanjut si SW1 ini, kita mesti memberikan password pada mode privilege pada SW1. Jadi kalau misalnya kita coba masuk di mode privilege-nya dengan perintah enable, nanti akan ada larangan di mana password untuk mode privilege itu belum di-set. Jadi kalau kita mau masuk dan setting SW1, kita mesti set passwordnya dulu. Nah, di sini saya coba setting passwordnya. Nah, untuk men-setting password, perintahnya adalah enable, kemudian configure terminal, lalu password. Di sini saya buat passwordnya adalah SW123. Enable password SW123. Oke, nah sekarang kita coba lagi menggunakan SSH pada PC02. Nah, di sini diminta password mode privilege. Jadi password yang kita setting tadi berarti SW123. Nah, kalau sudah kayak gini baru kita bisa men-setting lebih lanjut di SW1. Misalkan kita mau coba matikan FA01 pada SW1, berarti configure terminal, masuk di interface FA0-1, kemudian kita matikan shutdown. Nah, kita lihat di sini interface-nya sudah merah atau jalur ke PC01 sudah mati.
Nah, sekarang kita coba di SW2, tapi kita setting dulu password pada SW2. Nah, di sini tidak hanya password saja yang bisa digunakan, tapi secret bisa digunakan. Nah, kita coba di SW2 menggunakan secret. Jadi perintah yang digunakan adalah karena kita sudah ada di mode global config, perintahnya adalah enable secret. Kemudian saya akan pakai password yang sama kayak tadi. Di sini SW2, SW 123. Nah, kalau sudah secretnya aktif, kita sudah bisa mengakses SW2 melalui PC02. Nah, di sini saya exit dulu. Exit pada SW1 saya exit. Nah, sampai ada keterangan connection to 192.168.0.100 closed by foreign host, itu baru kita sudah keluar dari SW1. Ingat, setiap kali kita men-setting switch menggunakan SSH, selalu lakukan logout supaya nanti ketika ada orang lain yang menggunakan PC, mereka tidak bisa merubah settingan pada switch yang kita sudah setting sebelumnya. Nah, sama perintah yang digunakan untuk mengakses SSH pada SW2 adalah SSH -l, kemudian username pada SW2 tadi adalah tif2, kemudian IP address VLAN1 pada SW2. IP address yang saya setting tadi adalah 192.168.0.200. Nah, di sini akan diminta password dari SSH 12345. Nah, kita sudah masuk di dalam mode SW2. Nah, kalau kita ketikkan perintah enable, maka akan diminta password yang kita setting pada secret SW2 tadi. Secretnya adalah SW123. Nah, di sini sudah kita bisa masuk di dalam mode privilege SW2. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengaktifkan SSH pada SW1 dan SW2. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengaktifkan HTTP dan DNS. Kita mulai pada HTTP-nya duluan. Jadi kita klik di server, kita ke bagian service, lalu ke bagian HTTP. Nah, di sini sudah ada pastikan di sini radio buttonnya on untuk HTTP dan HTTPS. Oke, kalau sudah on seperti ini, berarti kita sudah bisa mengakses halaman web ini, halaman web index.html ini dari PC1 dan PC2. Nah, kita coba. Di sini saya coba hidupkan dulu interface FA01 dari SW1 ke PC01. Di sini untuk ini saya exit dulu. Kita masuk lagi di SW1. Tif 1, kemudian 192.168.0.100. Oke, 12345. Lalu enable, passwordnya adalah SW123. Lalu configure terminal, lalu interface FA0-1, no shutdown. Oke, nah sekarang kita coba mengakses halaman web di PC01 dan 02. Kita coba di PC01, lihat ke bagian desktop, lalu geser ini sedikit, lihat di bagian web browser. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat IP dari HTTP-nya. Nah, alamat IP dari HTTP-nya adalah 192.168.0.253. Nah, ini halaman webnya sudah terbuka. Nah, tapi kalau kita susah mengingat alamat IP ini, kita bisa membuat URL sendiri yang bisa digunakan untuk sebagai intranet atau halaman web yang bisa diakses oleh jaringan lokal kita sendiri dengan men-setting DNS. Nah, untuk itu kita balik lagi ke PC servernya, kita lihat di bagian service, lalu ke bagian tab DNS. Nah, DNS ini pastikan DNS service-nya adalah on. Lalu kita mulai masukkan satu persatu daftar URL. URL yang saya mau pakai misalkan adalah cisco.com. Lalu di bagian address itu kita masukkan alamat IP dari HTTP server yang kita setting.
Nah, karena di sini dia men-setting untuk dirinya sendiri, berarti kita masukkan alamat IP-nya 192.168.0.253. Kemudian kita klik tambahkan add. Oke, kalau sudah add kayak gini, kita bisa mengakses web pada server ini menggunakan URL cisco.com. Oke, kita coba menggunakan web browser, lalu kita akses cisco.com. Oke, nah dia akan menghasilkan halaman yang sama dengan kalau kita mengakses alamat IP-nya. Karena itu adalah fungsi utama dari DNS, yaitu merubah URL menjadi alamat IP. Nah, tutorial kali ini sampai di sini. Kita lanjut ke tutorial berikutnya pada video selanjutnya.